diluaskan untuk teman-temannya. Demikian juga yang laki-laki, kalau ada tempat yang kosong maju ke depan dulu agar nanti mudah untuk yang datang di belakangan. Baik, untuk berikutnya kami serahkan kepada Ustaz Amin Nur Bait. Hafizahullah ta'ala falyatafadhal mashkura. Tugas mereka tanya ya. Bertanya. Nah, kalau enggak nanya, saya yang tanya. Oke, siap. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati jajaran direksi dari PT Trisna Group, yang kami hormati pula para manajer dari PT Trisna Group, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah taala. Di kesempatan pagi ini Allah Ta'ala memberikan kita semangat untuk belajar dalam keadaan semuanya sehat walafiat, inderanya berfungsi dengan baik, fisiknya juga seger, tidak dalam keadaan ngantuk, kecuali yang tadi malam bergadang. Tapi insya Allah semuanya siaga belajar ya. Anda siaga belajar atau siaga untuk tiduran? Belajar. Nah, salat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa mengenali bagaimana indahnya syariat Islam. Mungkin saya kasih mukaddimah terlebih dahulu sebelum nantinya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiskusi lebih panjang sampai kurang lebih jam 11. Jadi kita tahu bahwa ilmu agama ini dibutuhkan oleh setiap hamba lebih intensif dibandingkan kebutuhan makan dan minum. Kita makan dan minum dalam sehari hanya kurang lebih sekian kali. Makan mungkin 2 atau 3 kali, minum 4 atau 5 kali. Namun ilmu agama dibutuhkan bi'adadi anfasihi, sejumlah nafas yang kita hembuskan. Sebab setiap aktivitas yang kita lakukan butuh panduan. Sehingga Anda melakukan A butuh panduan, Anda melakukan B butuh panduan, dan seterusnya. Yang kalau itu tidak dihiasi dengan ilmu agama, maka akan ada banyak sekali potensi pelanggaran terhadap syariat Allah. Dan ilmu ini banyak sekali. Bahkan boleh kita sebut, andaikan usia kita sekarang, sampai nanti kita mati, semuanya kita gunakan, semuanya full time kita gunakan untuk belajar. Anda tidak akan mungkin bisa mencakup semuanya. Dengan misalnya di sini ya, yang paling muda usia berapa ini? Yang paling muda. Ya, masnya usia berapa? 20 tahun, Masya Allah. 30. Tidak boleh menyembunyikan identitasnya. Baik. Yang usianya di bawah 30 ada. Ini saya berapa? 23. Di usia 23 sampai usia Anda meninggal dunia, mau mati umur berapa? Misalnya Allah kasih dia umur 60, Allah kasih kita umur 70 dan seterusnya. Andaikan semuanya dipakai untuk belajar, kita nggak bisa mendapatkan semua ilmu. Sampai kata para ulama, al-ilmu lau yu'tika nafsaka kullahu a'taka ba'dahu. Ilmu itu andaikan kau curahkan semua waktumu, tenagamu untuk ilmu hanya ngasih sebagian untuk kepada dirimu. Andaikan kita mau mengambil ilmu dengan mencurahkan semua tenaga dan waktu, ilmu itu hanya memberikan sebagian untuk kita. Kendati demikian, kita harus tetap siaga belajar dalam rangka untuk menambah pengetahuan
berkaitan dengan aturan Allah yang wajib untuk kita sadari. Nah, selanjutnya sebagai pengantar, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah untuk para hamba. Secara umum itu ada dua. Yang pertama ada ujian syariat. Ujian bentuknya syariat. Ujian syariat itu apa, Pak? Ujian syariat itu meliputi perintah, larangan, dan aturan. Inilah ujian syariat. Sehingga siapapun hamba, dia mendapatkan perintah dari Allah, dikasih larangan oleh Allah, dan dikasih aturan oleh Allah. Bentuk ibadah kita terhadap ujian syariat adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan memenuhi aturan. Contoh perintah apa, Pak? Banyak sekali. Contohnya apa, Mas? Perintah sholat, apalagi? Perintah puasa, apalagi? Perintah zakat, perintah haji, perintah umroh, dan seterusnya. Itu semuanya adalah perintah. Contoh larangan. Larangan untuk minum khamr, larangan mendekati zina, larangan berbuat jahat kepada sesama, dan seterusnya. Contoh aturan. Contoh aturan. Aturan dalam keluarga, tentang bagaimana aturan nafkah, tentang bagaimana aturan ketika terjadi perceraian, aturan berkaitan dengan bagi waris, dan seterusnya. Itu semuanya bicara masalah aturan. Baik. Sehingga ibadah seorang hamba terhadap ujian syariat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan memenuhi aturan. Keberhasilan seorang hamba terhadap ujian syariat diukur dari situ. Semakin bisa memenuhi melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan memenuhi aturan, berarti dia sukses ujian pertama. Yang kedua adalah ujian takdir. Ujian takdir itu apa, Pak? Semua yang Anda alami, baik yang menyenangkan maupun yang sebaliknya, yang tidak menyenangkan. Maka ada sebutan takdir baik dan takdir buruk. Rasulullah SAW mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir baik contohnya gimana? Anda diberi kesehatan, Anda diberi fasilitas, Anda diberi kekayaan, Anda diberi usia yang panjang, dan seterusnya. Itu semuanya takdir baik. Anda merasakan nyaman dengan itu. Dan itu ujian. Takdir yang tidak menyenangkan contohnya sakit, kecelakaan, miskin, punya utang, dan seterusnya. Itu takdir yang tidak menyenangkan. Baik. Ibadah kita terhadap takdir adalah bagaimana bentuk ibadah terhadap takdir? Ridho dengan takdir. Kita ridho dengan ketetapan Allah, itulah bentuk ibadah kita dengan takdir. Maka di saat Anda bisa mengatur batin, ketika Anda menghadapi ujian apapun yang datang dari Allah berupa ujian takdir, dan Anda ridho dengan ujian itu, berarti Anda berhasil untuk memenuhi ujian takdir. Baik. Nah, dalam menjalankan dua hal ini, apa piranti yang paling dibutuhkan? Sabar. Orang sangat butuh dengan yang namanya sabar. Baik, menurut Anda, mana yang lebih berat? Sabar menjalankan ujian syariat atau sabar dalam menghadapi ujian takdir? Menurut Anda mana yang lebih berat? Yang mana? Sabar menghadapi yang benar. Baik, coba saya tanya, lebih berat mana? Istiqomah menjalankan sholat atau menahan sedih ketika ditinggal mati pacarnya? Oh, enggak punya istrinya ya. Istiqomah menjalankan sholat atau menahan sedih ketika ditinggal mati istrinya? Lebih berat mana, Pak?
Hah? Lebih berat mana? Dua-duanya ringan. Ada banyak, misalnya di saat dia diperintahkan untuk menjaga sholat masih sering bolong. Di saat dia diperintahkan untuk menjaga sholat berjamaah yang laki-laki sering telat. Bahkan kadang Jumatan lewat. Sehingga kita menjalankan ujian syariat bisa jadi lebih berat dibandingkan menjalani ujian takdir. Kenyataannya banyak orang yang ketika miskin dia bisa bertahan. Sehingga ketika dia miskin abadi misalnya, sampai mati miskin terus, dia bisa bertahan. Dia tidak maling, dia tidak mencuri, dia tidak bertindak jahat dengan harta orang lain, dia bisa sabar. Tapi saat orang itu diperintahkan untuk menjalani aturan syariat, banyak yang gagal. Makanya intinya dua-duanya butuh untuk sabar, baik ujian syariat maupun ujian takdir. Nah, karena ujian syariat isinya adalah perintah, larangan, dan aturan, berarti kan kita perlu tahu, Pak. Kita perlu tahu soal ujiannya itu apa saja. Berarti kita belajar itu untuk mengenali yang mana? Kita belajar untuk mengenali soal ujian plus kunci jawaban. Nah, sehingga Anda belajar tentang hukum A, hukum B, perintah A, perintah B itu sama dengan Anda belajar tentang soal ujian dan sekaligus kunci jawaban. Kalau ada perintah sholat, apa yang harus saya kerjakan? Kalau ada perintah puasa, apa yang harus saya kerjakan? Kalau harus ada perintah untuk baca Quran, apa yang harus saya kerjakan? Disitulah kita sedang belajar soal ujian plus kunci jawaban. Apa yang akan terbayang kalau Bapak tidak tahu soal ujian dan nggak ngerti kunci jawaban? Maka bisa jadi yang bersangkutan dia tidak sadar kalau sebenarnya dia diperintahkan, dan karena dia tidak tahu kunci jawaban, praktek dan perbuatannya melanggar perintah Allah. Baik, saya tanya, mana ya? Yang pakai batik, usia berapa? 34. Menurut Bapak, belajar ilmu agama itu wajib atau sunnah? Wajib, wajib ya. Sudah berapa persen Anda menunaikan kewajiban ini? Belum? Belum 100%. Berarti masih berdosa enggak? Masih berdosa. Sadar dengan dosa itu? Sadar. Coba tanyakan ke sebelahnya, kamu sadar enggak dengan dosa itu? Baik. Sehingga masih banyak sekali soal ujian yang kita enggak tahu. Cuman kadang kita merasa aman, enggak apa-apa, yang penting uripe iso enak. Enggak kayak gitu. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau kan sudah pernah membaca perintah ini. Di mana ya Allah? Lah kau hatam Quran? Sehingga dia hatam Quran, dia ada perintah A, ada perintah B, ada perintah C. Tapi karena dia nggak ngerti dengan bahasanya, dia nggak dong dengan apa yang dia baca, dia nggak paham dengan apa yang dia baca, maka sebenarnya dia sedang diberi soal ujian, tapi dia nggak ngerti tentang soal itu. Insya Allah yang ada di sini sudah pernah menghatamkan Quran ya. Pas Ramadan pernah hatam nggak? Ada yang misalnya cuma sekali seumur hidup, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang hatam sekali setiap tahun, ada yang hatam sekali tiap bulan, ada yang hatam sekali tiap, alhamdulillah. Masing-masing orang punya waktu hataman yang beragam. Sehingga dalam hal ini, insya Allah ketika Anda berusaha untuk membuka diri untuk belajar, kita mau memperbanyak mengenal soal ujian. Berikut apa? Kunci jawaban. Mari kita sama-sama belajar. Saya sedang belajar dan Bapak Ibu sekalian juga sedang belajar. Walhamdulillah. Selanjutnya kita kembalikan ke Pak Roni karena nampaknya sudah ada banyak sekali pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah Ustaz. Ini di kami sudah mengumpul 51 lebih
pertanyaan sebelum yang tulis tangan ini kami hitung. Masya Allah. Mudah-mudahan cukup waktu kita. Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Ya. Saking semangatnya Ustaz. Carikan yang gampang, Pak. Yang pertama, apakah boleh dan bagaimana hukumnya memberikan wasiat kepada ahli waris? Apa hukumnya memberikan wasiat kepada ahli waris? Harta pindah ke orang lain itu di dua keadaan. Ada dua keadaan. Satu, ketika masih hidup. Ketika masih hidup. Yang kedua, ketika sudah wafat. Dah? Ketika masih hidup itu ada beragam. Ada yang bentuknya hibah, ada yang bentuknya nafkah, ada yang bentuknya hadiah, ada yang bentuknya sedekah, dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah wakaf. Baik. Atau zakat juga masuk ya. Ini adalah perpindahan harta ketika pemiliknya masih hidup. Yang kedua, perpindahan harta setelah pemiliknya wafat. Untuk yang kedua ini cuma ada dua. Satu, warisan. Dua, wasiat. Ini khusus siapa? Ahli waris. Yang ini khusus ahli waris. Sehingga selain ahli waris nggak dapat, kecuali kalau tidak ada ahli waris. Yang kedua, ini selain ahli waris. Maka berdasarkan hal ini, ahli waris tidak boleh dapat warisan. Karena ahli waris sudah dapat, ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Karena ahli waris sudah dapat warisan. Sehingga kalau ada ahli waris dapat wasiat, maka dia dapat dua kali. Warisan dapat, wasiat dapat. Dipahami? Karena itu Nabi SAW mengatakan, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah ala la wasiyata liwarithin. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Ini dalilnya ya. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah ketika haji wada, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Allah telah memberikan jatah warisan kepada masing-masing yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Insyaallah cukup? Baik. Lalu bagaimana teknisnya? Kalau teknisnya ya jangan ada wasiat, sehingga biarkan saja ketika yang bersangkutan meninggal dunia, maka otomatis apa yang beliau tinggalkan akan jatuh menjadi milik ahli waris. Wallahu a'lam. Mungkin masih nyambung Ustaz, kebanyakan orang itu kalau masih hidup orang tuanya, alasannya untuk menghindari perselisihan anaknya nanti ketika orang tuanya sudah nggak ada, sudah dibagi ketika belum meninggal. Itu bagaimana? Bagaimana dengan kasus membagi waris sebelum orang tua meninggal? Bagi waris sebelum orang tua meninggal, sebelum wafat, itu ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan kepada ahli waris tentang cara bagi waris yang benar. Ini yang pertama. Jadi misalnya seorang bapak mengumpulkan semua anaknya, mengumpulkan semua istrinya. Istrinya berapa? Semuanya. Dia kumpulkan semua anaknya dan istrinya. Dia kumpulkan saudara-saudaranya dan seterusnya. Sudah? Setelah dikumpulkan, beliau undang seorang ustadz. Tolong Pak Ustadz jelaskan kepada kami bagaimana tata caranya bagi waris yang benar. Lalu ustadz tadi menjelaskan, Bapak dengan anggota keluarga seperti ini, kalau Bapak meninggal,
maka jatah pembagian warisnya kayak gini, dijelaskan dengan detail sudah. Semuanya sudah mendapatkan penjelasan itu. Lalu sang bapak berpesan, bapak pesankan kepada kalian semua, nanti kalau bapak mati, maka kalian harus membagi warisan bapak sesuai dengan pembagian yang dijelaskan Ustadz ini. Jika ada yang tidak mau, maka akan berhadapan dengan bapak di akhirat. Masya Allah. Sehingga anaknya akan takut ya. Seperti ini boleh. Sehingga yang terjadi di situ hanyalah menjelaskan kepada ahli waris cara bagi waris yang benar. Ini hukumnya boleh dengan syarat penjelasannya harus sesuai syar'i. Dengan syarat harus sesuai syar'i. Udah? Yang kedua, bagi waris sebelum wafat dalam arti memberi jatah harta kepada ahli waris. Memberi jatah harta kepada ahli waris, tapi baru boleh dimiliki setelah pemiliknya meninggal. Baru boleh dimiliki oleh ahli waris setelah, saya tulis saja, dia wafat. Nah, kalau seperti ini namanya wasiat. Ini wasiat. Dan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Baik. Oleh karena itu, yang sudah dinyatakan tadi dibatalkan semuanya. Lalu dihitung ulang dengan perhitungan warisan. Sehingga misalnya, bapak kumpulkan semua anak, lalu sang bapak menyampaikan, kamu sawah ini, kamu rumah yang itu, kamu tanah yang ini. Sudah ya, sudah habis. Yang punya bapak sudah habis. Nanti silahkan kalian miliki setelah bapak mati. Memindahkan kepemilikan setelah kematian namanya apa? Wasiat. Terus gimana Pak ini Pak? Jika ternyata nilainya tidak sesuai dengan perhitungan waris yang benar, maka boleh dibatalkan. Lalu dihitung ulang untuk dibagi waris setelah bapaknya meninggal. Bisa dipahami? Baik, makanya kalau sebatas menjelaskan kepada ahli waris tentang cara bagi waris yang benar sebelum meninggal, agar nanti tidak terjadi sengketa, itu hukumnya boleh. Tapi kalau memberikan tapi diserahkan setelah mati, ini namanya wasiat, dan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Wallahu a'lam. Lanjutnya Ustaz. Ya. Bagaimana kalau ada fake order fiktif, sehingga tujuannya hanyalah untuk menaikkan rating toko online kita? Ya ini pelanggaran. Semua bentuk tidak jujur, manipulasi, penipuan dan seterusnya, Anda sebut apa namanya? Kriminal. Ya. Walaupun kriminal online seperti ini memang tidak ada polisinya, tidak ada hukuman di dunia, tapi jadinya kan tidak normal. Sebab dia melakukan apa? Praktek cheating. Dia order fiktif misalnya, tidak ada yang beli, tapi dia seolah-olah jadi pembeli. Atau dia nyuruh temannya, ini kamu saya kasih uang ya, tolong beli di toko saya, kemudian kasih rating yang bagus, nanti barang jadi punya kamu. Nyuruh seperti itu. Nah kalau kayak gini caranya, bisa jadi mempengaruhi pembeli yang asli. Ini yang disebut dengan najash. Praktek ini disebut dengan apa? Najash. Jadi ada praktek berpura-pura beli atau menawar atau menawarkan, tapi berpura-pura semuanya dalam rangka menipu pembeli
atau penjual yang asli dalam rangka menipu pembeli atau penjual yang asli. Nah, seperti ini namanya najash. Dan Nabi SAW melarang praktek najash. Beliau mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan praktek najash. Maka kalau mau mengembangkan toko online, buat saja yang organik ya. Jangan pakai tipu-tipu seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Akan maaf bagi orang yang sudah meninggal. Memintakan maaf itu maksudnya. Meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal atau memintakan. Kasusnya begini, ini memintakan ya, maaf untuk orang yang sudah meninggal. Baik, kasusnya adalah A dan B berteman. Lalu A pernah bertindak zalim kepada B. Misalnya A memarah-marahi B, mencaci maki B, mengumpat B, misuh-misuh kepada B. Nah, sampai puas, mati. Begitu dia caci maki, sampai puncak, dia mati. Baik. Siapa manusia yang lebih gampang reda emosinya? Yang memarahi atau yang dimarahi? Yang emosinya lebih mudah reda itu yang memarahi atau yang dimarahi? Yang ya, kenyataannya yang dimarahi. Orang yang dimarahi itu lebih gampang reda emosinya dibandingkan yang memarahi. Sehingga orang marah itu emosi. Kemudian dia memarahi karyawannya atau dia memarahi bawahannya. Sudah? Bawahannya sakit hati enggak? Sakit hati, emosi. Ternyata emosi yang memarahi ini bertahan lebih lama daripada yang dimarahi. Sehingga Anda kalau di rumah lebih senang memarahi atau dimarahi? Hah? Lebih senang memarahi. Kalau istri Anda? Hah? Lebih senang memarahi atau dimarahi? Memarahi, Masya Allah. Suami senang memarahi, istri senang memarahi. Padu loh, Pak. Baik. Jadi kasusnya A bertindak zalim kepada B, lalu A mati. Nah, A punya anak C. Bisa enggak C minta maaf ke sini? Minta maaf. Tolong maafkan bapak saya, kemarin bapak saya sudah mendolimi bapak. Bisakah seperti ini? Jawabannya bisa. Jika kemudian B memaafkan, urusan selesai. Tapi kalau B belum memaafkan, tolong saya perjuangkan gimana caranya biar B memaafkan. Karena nanti kalau tidak dimaafkan, B ini punya hak nuntut A di yaumil qiyamah. Cara perjuangannya gimana, Pak? Misalnya ditawari, Bapak mau ganti rugi berapa, kita akan usahakan untuk bayar. Yang penting pokoknya tolong maafkan bapak saya. Jika B bersedia, walhamdulillah. Bisa memintakan maaf seperti ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Boleh ataukah tidak ketika perusahaan membuat kontrak kerja bahwa sebelum masa 1 tahun bekerja maka akan ada denda sekian rupiah, walaupun realitanya kita tidak menagih. Mungkin ini resign sebelum 1 tahun. Bolehkah perusahaan membuat aturan jika ada karyawan yang resign sebelum 1 tahun, maka perusahaan akan memberikan denda, sanksi denda kepadanya. Ini kembali kepada kesepakatan mereka ya. Sebab Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu harus melakukan sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Sehingga kalau mereka misalnya sepakat, baik kami sepakat dengan ini. Loh Pak, sepakat gimana Pak? Wong itu kan diterapkan oleh aturan kantor. Saat kamu melakukan pendaftaran, kemudian kamu dinyatakan diterima, lalu kamu melakukan MOU dengan pihak perusahaan. Kamu tahu nggak ada seperti ini? Tahu. Nah, ketika tahu, kenapa kamu tanda tangan?
Ya karena saya butuh kerja. Kau tanda tangan berarti tanda kau setuju. Ketika kau setuju, berarti itu mengikat. Paham? Sehingga ketika itu sudah mengikat, maka posisi perusahaan berhak untuk menerapkan aturan itu sesuai dengan yang ditandatangani oleh karyawan. Lain halnya kalau karyawan tidak tahu, Pak, kami nggak pernah ada kesepakatan kayak gini. Kok tiba-tiba didenda ketika dia resign sebelum 1 tahun. Ketika karyawan tidak tahu, maka dalam hal ini karyawan diperbolehkan untuk tidak bersedia. Sebab tidak ada kesepakatan di awal. Wallahu a'lam. Baik. Batas waktu sholat isya itu sampai jam 00 ataukah sampai sebelum subuh, Ustaz? Batas waktu sholat isya. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan waktu sholat. Anda lihat ini. Di surat Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkanlah salat liduluki syamsi ketika matahari sudah tergelincir. Matahari tergelincir itu kapan, Pak? Kapan matahari tergelincir? Hah? Setelah maghrib, itu matahari terbenam namanya. Tergelincir itu apa sih? Kepleset. Matahari kepleset, Mas Devi. Tergelincir itu artinya matahari sudah geser ke sebelah barat, sehingga bayangan sudah geser ke timur. Udah? Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tegakkanlah salat, kerjakan salat, lalu Allah sebutkan rentang waktu. Liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, itu namanya waktu zawal. Waktu zawal ini adalah waktu untuk salat zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai ghasaqil lail. Ghasaqil lail itu artinya tengah malam. Ya, gini ya. Lalu Allah sebutkan secara terpisah wa Qur'an al-fajr. Quran fajar. Nah, sekarang Anda bisa lihat di sini ya. Dalam rentang sholat itu ada sholat yang berdekatan. Mulai duhur, terus asar, lalu maghrib, kemudian isya. Ini adalah rentang waktu sholat yang berdekatan. Udah? Ketika waktu sholat itu berdekatan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan berdasarkan rentang. Kerjakanlah sholat dari waktu ini sampai waktu ini. Lalu Allah sebutkan secara terpisah. Wa Qur'an al-fajr, Quran di waktu fajar, ini adalah sholat subuh. Ini rentang terpisah. Baik. Karena rentang terpisah, berarti antara sholat isya dengan sholat subuh itu harus ada jarak. Harus ada jarak. Makanya Anda bisa lihat isya, subuh, zuhur. Ada jarak enggak? Subuh ke zuhur ada jarak. Isya ke subuh jarak. Ini ada jarak. Ini ada jarak. Nah, jadinya waktu sholat isya itu tidak berimpit dengan subuh. Maka para ulama mengatakan waktu sholat isya sampai tengah malam. Paham? Waktu sholat isya sampai tengah malam. Sehingga tidak nunggu subuh. Sebagaimana waktu sholat subuh bukan sampai duhur. Waktu sholat subuh sampai apa? Terbit matahari. Begitu terbit matahari waktu subuh sudah habis. Padahal duhur masih panjang. Maka isya juga seperti itu. Begitu masuk tengah malam, waktu sholat isya sudah habis. Padahal subuh masih panjang. Sehingga subuh itu berdiri sendirian. Tidak ada sholat sebelumnya dan tidak ada sholat setelahnya. Paham? Baik. Nah, disinilah disimpulkan bahwasanya sholat subuh atau sholat isya itu batas akhirnya tengah malam. Kecuali kalau Anda punya uzur. Misalnya ketiduran atau sakit sehingga butuh istirahat panjang, bangun-bangun ketika dia bangun tidur malam ternyata sudah jam 2 misalnya belum sholat isya,
silahkan kerjakan sholat isya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, bagaimana hukum membeli barang sitaan negara seperti hasil korupsi yang dilelang dan sitaan bank atau lembaga lainnya? Berikutnya tentang sitaan negara. Insyaallah. Ini habis sholat bahas sitaan negara ya. Jauh sekali. Intinya begini, sitaan itu ada dua. Ada sitaan dolim, ada sitaan yang bukan dolim. Begini ya. Untuk sitaan yang dolim, ini dilarang. Anda jangan membeli barang yang merupakan sitaan dari hasil kedoliman. Sitaan yang dolim, ya Anda ikut terlibat dalam kedoliman kalau membeli sitaan yang dolim. Yang kedua, sitaan yang bukan dolim, ini hukumnya boleh. Baik. Negara mengambil sitaan korupsi, itu dolim atau tidak? Negara menyita aset korupsi, dolim atau tidak? Tidak. Kok tidak dolim, Pak? Ya jelas nggak dolim. Karena itu adalah aset punya negara, maka diambil paksa oleh negara. Lalu setelah itu dijual oleh negara. Ini tidak dolim. Dan seperti ini boleh. Tapi kalau ada orang nggak bisa bayar utang, ada orang tidak bisa bayar utang karena masalah ekonomi, dan dia sebenarnya sudah ada itikad baik untuk bayar. Namun orangnya selalu menekan sehingga objek yang jadi barang gadai kemudian disita. Nah ini bisa jadi masuk sitaan dolim, seperti sitaan bank dan seterusnya. Walaupun tidak semua sitaan bank itu dolim. Intinya kalau dia bentuknya sitaan dolim, maka terlarang bagi kita untuk mengambilnya. Dipahami insyaallah? Sehingga saya tidak bisa menetapkan satu hukum, tapi yang lebih tepat adalah merinci bagian mana yang boleh, mana yang dilarang. Kemudian tentang lelang sendiri itu boleh nggak Pak? Lelang, apakah ini boleh? Lelang itu dalam bahasa Arab disebut dengan baik muzayadah. Disebut dengan jual beli muzayadah. Apa itu Pak jual beli muzayadah? Ya jual beli lelang. Di zaman Nabi SAW pernah terjadi praktek lelang. Nah, dalam praktek lelang itu coba kita lihat di sini. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'a hilsan wa qadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menawarkan taplak dan gelas. Wa qala, dan beliau mengatakan, "May yashtari hadzal hils wal qadah." Siapa yang mau untuk membeli taplak dan gelas ini? Faqala rajulun, tiba-tiba ada orang mengatakan, "Akhadtuhuma bidirham." Aku berani beli 1 dirham. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yazid ala dirhamin." Siapa yang mau nambah melebihi 1 dirham. May yazidu ala dirhamin. Siapa yang mau nambah melebihi 1 dirham. Fa'atahu rajulun dirhamaini faba'ahuma. Lalu ada orang yang sanggup, saya berani 2 dirham. Akhirnya diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini. Jadi waktu itu lelangnya gimana Pak? Rasulullah SAW bertanya, siapa yang berani mengambil harga yang lebih mahal? Berarti proses apa itu? Lelang. Namanya proses lelang. Makanya kalau punya anak perempuan, jangan dikasih nama muzayadah. Itu artinya dilelang. Nah. Untuk sholat ba'diyah itu harus dilakukan setelah sholat fardu dan wiridnya selesai, ataukah bisa dilakukan setelah salam sholat fardu langsung sholat ba'diyah karena waktu yang tidak memungkinkan? Nah, waktu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Nah. Kalau sholat qobliyah waktunya adalah sejak
masuk waktu sholat wajib. Sejak masuk waktu sholat wajib. Sampai berakhirnya adalah ujung sholat wajib. Ini berakhirnya. Jadi sampai untuk yang qobliyah sejak masuk waktu sampai pelaksanaan sholat wajib. Pelaksanaan sholat wajib. Baik. Sedangkan ba'diyah dimulai dari seusai sholat wajib. Seusai sholat wajib sampai habis waktu sholat. Baik. Bisa dipahami insyaallah? Jadi ba'diyah duhur itu sampai kapan? Asar. Ba'diyah maghrib sampai isya. Ba'diyah isya sampai tengah malam. Ba'diyah subuh sampai kapan ba'diyah subuh? Tidak ada. Subuh tidak ada ba'diyah. Sudah? Oleh karena itu, boleh enggak Pak begitu selesai sholat wajib langsung sholat ba'diyah? Jawabannya boleh. Sehingga Anda misalnya ingin tetap menjaga kedisiplinan ketika ibadah, lalu Anda melaksanakan sholat ba'diyah tepat setelah sholat wajib, hukumnya boleh. Karena dalam hal ini ba'diyah boleh dimulai sejak masuk sholat, sejak Anda melaksanakan sholat wajib. Baik. Selanjutnya Ustaz, laki-laki muslim kan hukumnya wajib untuk sholat Jumat. Kalau dia berdagang kan tetap lebih diutamakan sholat Jumatnya. Ketika ada laki-laki muslim tetap berdagang, walaupun sudah waktunya sholat Jumat atau tidak sholat Jumat, bagaimana hukumnya kalau kita membeli barang dagangannya? Bagaimana kalau kita membeli barang dagangannya? Coba kita lihat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ketika Jumatan untuk melakukan aktivitas dagang. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah praktek jual beli. Sehingga kalau waktu Jumatan jangan melakukan praktek jual beli. Pertanyaannya, di sini kan ada larangannya, wa dzarul bai', tinggalkanlah praktek jual beli. Kalau ada orang yang nekat berjual beli saat hari Jumat, misalnya ngisi bensin pas hari Jumat, ya. Pas Jumatan, terdengar adzan atau khotib, ceramah, dia ngisi bensin. Yang layani siapa? Laki-laki yang wajib Jumatan. Terus gimana itu Pak? Ya berarti nanti dia akan meninggalkan Jumatan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melarang wadharul bai', dan tinggalkanlah praktek jual beli. Ulama beda pendapat. Larangan di surat Al-Jum'ah tadi, larangan jual beli. Larangan jual beli saat Jumatan sudah dimulai. Nah, ketika ada larangan jual beli saat Jumatan sudah dimulai, maka di situ ada dua keadaan. Yang pertama, larangan ini sifatnya batal jual belinya. Sehingga dengan adanya larangan ini jual belinya batal. Karena batal, baik mau konsumen, mau di posisi penjual, semuanya nggak boleh. Baik, jadi misalnya ada seorang wanita wajib Jumatan enggak? Tidak, wanita tidak wajib Jumatan. Selanjutnya, karena dia tidak wajib Jumatan, maka si wanita ini boleh berjual beli. Cuman masalahnya penjualnya orang yang wajib Jumatan. Nah, boleh enggak dia beli dari penjual yang wajib Jumatan tadi? Kembali ke sini. Jika larangannya itu menyebabkan batalnya jual beli, maka tidak boleh. Yang kedua, jual belinya tidak batal. Jual belinya tidak batal. Sudah? Jual belinya tidak batal, tapi berdosa karena melanggar larangan. Sehingga kalau kita membeli itu
kita sah nggak mendapatkan barang. Jadi misalnya ibu-ibu nggak Jumatan, beli rujak yang jual bapak-bapak yang wajib Jumatan. Sedang khutbah Jumat, dia malah ngeladeni orang beli rujak. Yang beli ibu-ibu. Ibu-ibunya berdosa nggak? Berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak berdosa? Karena beli tidak wajib Jumatan. Bapak tukang rujak ini berdosa nggak? Berdosa. Kenapa? Dia tidak Jumatan. Maka dalam hal ini transaksinya sah, rujaknya halal, ya. Uang yang diterima penjual rujak juga halal, tapi masalahnya dia berdosa karena dia telah melanggar kewajiban Jumatan. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua ini insya Allah yang lebih mendekati. Wallahu alam. Kemudian Ustaz, ketika kita ketiduran setelah maghrib dan sholat isya-nya telat sampai waktu dini hari baru sholat isya. Nah, apakah boleh dilanjutkan dengan sholat tahajud? Apakah hanya boleh sholat sunnah yang lain? baik. Ini pertama adalah sebuah kesalahan kalau orang itu tidur setelah maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tidur sebelum isya. Nahan Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam anin naumi qabla al-isya wal hadithi ba'daha. Nabi SAW melarang untuk tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Ya, makanya kalau sudah selesai isya, sebaiknya apa? Cepat tidur. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita tidur sebelum isya tadi, sampai akhirnya bangun-bangunnya dini hari? Kalaupun terpaksa harus tidur sebelum isya, maka pasang pengaman. Pengamannya apa, Pak? Alarm bisa, atau pesan sama keluarganya. Misalnya sama istrinya, tolong ya, saya mau tidur dulu, saya kecapean tak tidur dulu. Nanti kalau isya dibangunkan. Kalau enggak bangun-bangun, kamu mandikan, kafani, sholati. Leres? Baik. Boleh kayak gitu? Boleh. Jadi dia pasang pengaman. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, ketika kita transaksi menggunakan pay letter atau cicilan dengan bunga 0%, hukumnya bagaimana? Padahal sebenarnya kalau dihitung ada perbedaan harga dari pembelian cash dan cicilan. Pay letter di sini 0% bunga. Pertanyaannya, saya belum pernah pakai ya. Ada penalti enggak? Ada penalti atau tidak? Jadi misalnya deadline-nya sampai bulan depan. Kalau melebihi dari deadline itu ada penalti atau tidak? Di pay letter? Ada. Sehingga boleh bayar pakai cicil, tapi kamu tidak boleh melebihi batas ini. Ketika dia melebihi batas itu kena penalti. Ada Pak, kena penalti. Kalau begitu kamu berdosa. Kenapa Pak? Karena pay letter ini riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu 0% bunga. Sampai pada deadline tertentu. Kalau dia bisa lunasi ketika deadline, nggak ada bunganya. Tapi kalau lebih dari deadline, kena bunga. Itu namanya transaksi riba jahiliyah. Sehingga kalau misalnya dia menjanjikan 0% bunga, tapi kalau lebih dari batas yang ditetapkan nanti kena bunga, maka yang bersangkutan menyepakati transaksi riba. Wallahu a'lam. Hukum menerima jasa pembayaran angsuran, kemudian menambahkan biaya admin di dalamnya, apakah terkena dosa riba? Angsuran atau cicilan, itu rumusnya apa? Apa rumus angsuran? Pokok plus riba. Iya. Angsuran kan ini ya, bayar pokok sama bayar riba. Benar? Baik. Kalau seperti ini caranya, kemudian kita bantu di situ. Tak bantu. Bantu apa Pak? Ya, kamu bisa melalui saya, tapi nanti bayar. Padahal dia sedang bayar angsuran cicilan riba. Maka jadinya masuk kategori bantu untuk maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam praktek dosa dan
maksiat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya ketika kita membeli ataupun menjual barang diskon atau promo padahal harganya sudah di markup? Kita membeli barang yang dinyatakan diskon atau promo padahal harganya sudah di markup. Kok mau? Berarti kan dibodohi gelem kan. Iki regane wis diunggahno terus ngomong promo. Lah kamu kok mau? Kalau dia mau boleh. Wong dia sendiri sudah tahu kalau itu sebenarnya sudah di markup. Gitu ya. Jadi gimana itu, Pak? Kalau Anda sebagai penjual, mungkin boleh saya sebut ini bisa jadi ada unsur manipulasi. Normalnya ini harganya misalnya ini berapa? 3.000 ya. Lalu Anda markup ditulis di situ 10.000 coret jadi 3.000. Ya emang normalnya 3.000. Jadi nggak perlu pakai 10.000 coret. Kok ini ada 10.000 coret apa, Pak? Oh itu bekas tadi Mas, tak pakai jualan A. Sekarang tak taruh sini kertasnya, makanya tak coret. Nah kalau itu tidak masalah. Tapi kalau ada kesengajaan 10.000 coret jadi 3.000, Anda layak curigai. Oh dia sudah markup dulu baru dia jual murah. Wallahu a'lam. Dan sebenarnya bukan jual murah ya, itu harga normal. Kemudian Ustaz, hukum berjualan pakan binatang peliharaan yang haram dimakan atau najis, misalkan jual makanan anjing, apakah diperbolehkan? Ini berkaitan dengan hukum memelihara binatang. Tidak semua binatang itu boleh dipelihara. Ada binatang yang boleh dipelihara. Contohnya binatang yang bisa dimakan, itu boleh dipelihara. Kambing, kemudian sapi, onta, ayam, bebek dan seterusnya. Yang kedua, ada binatang yang tidak boleh dipelihara ya, disebabkan karena ada perintah untuk membunuhnya. Sehingga nggak boleh dipelihara itu, tapi harusnya dibunuh. Apa itu? Semua binatang berbisa, ular, kalajengking dan seterusnya. Yang ketiga, ada binatang yang boleh dipelihara walaupun dia tidak boleh dimakan. Boleh dipelihara tapi tidak boleh dimakan. Contohnya kucing, keledai. Keledai itu haram dagingnya. Baik. Nah, karena itu jika dia merawat binatang yang tidak boleh dipelihara, seperti contohnya anjing, tidak boleh memelihara anjing. Kenapa memelihara anjing dilarang? Nabi SAW menyebutkan orang yang memelihara anjing pahalanya akan dikurangi setiap hari 1 qirot. Mani tanah kalban ghaira kalba masyiyatin ghaira kalba harthin. Siapa yang merawat anjing bukan anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga tanaman atau menjaga ternak, nukisa kulla yaumin min ajrihi qiratun. Maka setiap hari dia akan diambil pahalanya sebanyak 1 qirat. Jadi orang ini diambil pahalanya sebanyak 1 qirat tiap hari. 1 qirat itu berapa, Pak? Ya besar sekali, seperti gunung Uhud. Maka pahalanya sebesar Uhud diambil tiap hari gara-gara merawat anjing. Kira-kira gimana itu, Pak, kondisi orang ini? Nah disinilah orang yang dia membantu kegiatan maksiat hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Baik, coba kita break dulu 10 menit ya, atau 5 menit cukup? 5 menit. Barangkali kawan-kawan ada yang mau ke belakang atau mau minum-minum dulu silahkan, karena nampaknya sebagian sudah mulai merah matanya. Anda mungkin bisa mempertahankan tidak ngantuk, tapi mata tidak bisa menipu saya. Wassalamualaikum
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita lanjutkan. Tafadhal. Baik, Ustaz. Ada seseorang wakaf tanah secara lisan. Kemudian ketika sampai ke cucunya, tanah tersebut dijual karena tidak ada saksi. Bagaimana hukumnya? Nah, pertama begini. Dalam syariat kita, pernyataan terhitung sah jika sudah dilisankan, walaupun tidak ada tulisan. Saya ulang ya. Dalam syariat Islam, sebuah pernyataan wakaf, pernyataan infak, pernyataan sedekah, wasiat dan seterusnya terhitung sah jika sudah dilisankan, meskipun belum dituliskan. Ini secara syar'i. Namun kalau bicara legal negara, bahwa sesuatu terhitung sebagai perbuatan yang dilegalkan secara hukum negara apabila dilindungi oleh negara. Untuk mendapatkan perlindungan negara, caranya gimana? Berarti harus didaftarkan ke negara. Didaftarkan ke negara, kalau wakaf di mana Pak? Kalau wakaf di KUA. Makanya jika dalam hal ini yang bersangkutan memang betul-betul serius mau wakaf, maka sebaiknya didaftarkan di KUA. KUA itu dia punya status sebagai PPA IW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Kalau sudah didaftarkan di KUA, ini punya legal negara, sehingga nanti tidak bisa dijual oleh ahli waris, tidak bisa dijual oleh anak maupun cucu, karena sudah dinyatakan dalam ikrar wakaf. Tapi ini sifatnya hanya administrasi negara. Kalau secara syar'i, jika yang bersangkutan sudah menyatakan tanah ini saya wakafkan, sah. Dan tentu saja harus ada saksi pelaksana. Karena nanti fungsi saksi ini adalah untuk bukti bahwasanya si A pernah wakaf. Kalau tidak ada saksi, orang lain tidak akan tahu. Makanya dalam hal ini perlu ada saksi. Kemudian jika memang secara real itu pernah diwakafkan oleh kakek, maka cucu tidak boleh menjual. Walaupun bisa jadi tidak ada tulisan. Sehingga cucu tahu ini ada saksinya. Ada si A, ada si B. Cuman kakek tidak melaporkan ke PPAIW, tidak melaporkan ke KUA. Terus gimana? Kalau cucu yakin wakaf ini benar, haram bagi dia untuk menjual. Jika dia nekat menjual, berarti sama dengan mengambil yang bukan haknya. Dia sama dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan itu akan ada tanggung jawab besar besok di hari kiamat. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, Islam mengajarkan untuk menaati pemimpin, namun juga menuntut amar ma'ruf nahi mungkar dan teguran jika pemimpin tersebut berbuat salah atau zalim. Bagaimana metode yang dianjurkan dalam sunnah untuk mengoreksi penguasa agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa memicu kekerasan, fitnah massal, dan penjarahan? Dan bagaimana peran ulama untuk bersinergi dengan pemerintah sebagai pewaris Nabi untuk menjaga perdamaian? Nah, di sini ada satu panduan yang pernah diberikan Nabi SAW. Coba kita baca hadisnya ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam Al-Amwal, At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin, Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabah, dari sahabat Iyad bin Gunmin. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyan saha lidhi sultanin fi amrin," siapa yang ingin menasihati lidhi sultanin, orang yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan itu siapa? Pemimpin atau atasan. Fi amrin, dalam urusan apapun.
fala yubdihi alaniyatan, maka jangan ditampakkan terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadi, namun hendaknya dia salaman. Salaman berarti ketemui orangnya. Fayakhluwa bihi, kemudian dia menyendiri dengan orang itu. Fa in qabila faminhu, kalau dia terima darinya, fadzaka, alhamdulillah. Wa illa, dan kalaupun tidak terima, kana qad addalladzi alaihi lahu, berarti dia sudah menunaikan kewajibannya. Kalaupun pemimpin tadi tidak terima, berarti dia sudah menunaikan kewajibannya. Sudah? Baik. Pelanggaran pemimpin itu ada dua. Pelanggaran pemimpin boleh kita sebut ada dua. Yang pertama adalah pelanggaran berkaitan dengan pribadinya. Misalnya ya, pemimpin minum khamar, itu pelanggaran apa? Pribadi. Contohnya mabuk atau zina. Pelanggaran seperti ini adalah pelanggaran pribadi. Artinya rakyat tidak bertanggung jawab atau tidak mendapatkan dampak buruk secara langsung dengan pelanggaran yang sifatnya pribadi. Yang kedua, pelanggaran yang berkaitan dengan masalah kebijakan. Kebijakan sehingga ini nanti berpengaruh ke rakyat. Baik. Misalnya aturan pajak, atau contoh yang lain adalah kebijakan tertentu yang merepotkan rakyat. Baik, menurut Anda dari dua pelanggaran ini yang lebih berat yang mana? Dari dua jenis pelanggaran ini yang lebih berat yang mana? Yang mana? Kebijakan. Kenapa Anda sebut kebijakan? Lebih menyangkut banyak orang daripada yang sifatnya pelanggaran pribadi. Sudah? Nah, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan semampu yang bisa kamu jangkau. Kalau nggak bisa jangkau, Pak, ya di luar kemampuan kamu. Baik. Muncul pertanyaan. Rakyat tahu pelanggaran itu. Nah, rakyat tahu pelanggaran itu. Gini ya. Lalu apa kewajiban rakyat yang tahu pelanggaran itu? Apa kewajiban rakyat yang tahu pelanggaran itu? Mengingatkan, Pak Ustadz. Loh kenapa? Karena kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, anggaplah misalnya mengingatkan. Ini ya. Karena ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sepakat insya Allah? Sepakat. Kita harus mengingatkan orang yang melakukan pelanggaran itu, sebab ini bagian dari melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Iya enggak? Apa saja tingkatannya? 1, dengan tangan. Nah, dengan tangan berarti mengubah langsung. Mengubah langsung. Yang kedua, dengan lisan. Dengan lisan berarti menyampaikan. Yang ketiga, dengan hati. Bagaimana bentuk dengan hati? Membenci. Membenci. Begini? Berarti kalau misalnya rakyat sudah benci, aku nggak suka kalau pemimpin saya kayak gitu. Nggak seneng saya kalau punya pemimpin kayak gitu. Saya nggak suka dengan perbuatan pemimpin seperti ini. Apakah dia berarti sudah menunaikan kewajiban? Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Sehingga ketika rakyat membenci, semata membenci, dia sudah menunaikan kewajiban. Makanya Nabi SAW memberikan keringanan berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak bisa pertama, lakukan kedua. Kalaupun nggak bisa yang kedua, lakukan ketiga. Cukup dengan kamu nggak suka, kamu benci,
jangan jadi pendukung dia ketika melakukan maksiat itu, maka berarti kamu sudah menunaikan kewajiban kamu. Bisa dipahami insyaallah? Nah, disinilah Nabi SAW pernah menjelaskan tentang bagaimana tahapan ketika seseorang itu ingin menasihati pemimpinnya atau mendakwai pemimpinnya. Ini saya bukakan di kitab Riyadhus Shalihin ya, karya An-Nawawi. An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin itu menuliskan satu bab khusus namanya bab amar ma'ruf nahi mungkar. Coba Anda lihat penjelasan An-Nawawi di amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, coba ini hadisnya, baru saja kita baca kemarin. Nah, ini hadisnya. Mana sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nah, ini. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih riwayat Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara." Sungguh akan diangkat di tengah kalian para pemimpin, fata'rifuna wa tunkiruna, yang mereka kalian kenal tapi perbuatannya kalian ingkari. Faman kariha faqad bari'a. Siapa yang membenci perbuatannya berarti dia telah berlepas diri. Waman angkara faqad salima. Dan siapa yang berani mengingkari dengan menghadap orangnya, maka dia akan selamat. Walakin man radhiya wa taba'a. Tapi yang salah adalah orang yang ridho dengan kesalahan pemimpin tadi dan mengikuti kebijakan pemimpin yang salah tadi. Coba kita lihat keterangan An-Nawawi. Maknanya kata beliau, man kariha biqalbihi, siapa yang membenci perbuatan pemimpin itu tadi dengan hatinya, walam yastati ingkaran biyadin wala lisanin, karena dia tidak mampu mengingkari dengan tangan maupun dengan lisan, faqad bari'a minal itsmi, berarti dia telah berlepas diri dari perbuatan dosa. Ya, karena kewajiban dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar gak mampu dijangkau dengan tangan maupun lisan, maka cukup dengan apa? Hati. Wa adda wadhifatahu, dan dia sudah menunaikan tugasnya. Wa man ankara bihasabi taqatihi, sementara siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuannya, faqad salima min hadhil maksiyah, berarti dia akan selamat dari tindakan maksiat itu. Wa man radhiya, akan tetapi orang yang ridha dengan perbuatan mereka dan mengikuti mereka lah, fahuwal asi, itulah manusia yang durhaka. Dah? Sehingga kalau misalnya pemimpinnya salah, tapi dia dukung karena dia sebagai penjilat pemimpin, asal bapak senang misalnya ya, maka orang ini yang berdosa. Tapi kalau dia ingkari, saya nggak setuju dengan ini, saya nggak senang dengan ini, yang bersangkutan berarti sudah menunaikan tugasnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Ustaz, ada seorang ayah yang meninggal, sebelum meninggal itu ngomong ke anaknya bahwasannya rumah itu nanti milikmu. Ternyata setelah ayahnya meninggal, anak itu diminta untuk membeli rumah tersebut. Diminta untuk membeli rumah tersebut. Yang suruh membeli siapa? Mungkin ahli waris yang lainnya. Ahli waris yang lain ya. Enggak jelas ini. Oh gitu. Cuman sampai itu aja. Lah kalau dia ahli waris, kenapa dia harus beli? Nah mungkin yang jadi pertanyaan begini. Besok kalau bapak meninggal, rumah ini milikmu gitu ya. Berarti kalimat ini apa namanya? Wasiat. Perpindahan kepemilikan yang digantungkan dengan kematian, itu namanya apa? Wasiat. Wasiat itu boleh enggak untuk anak? Tidak. Kenapa? Karena ahli waris. Baik. Selanjutnya, karena ini adalah wasiat dan statusnya batal, sebab wasiat untuk ahli waris tidak sah.
Maka berikutnya rumah itu jadi apa? Warisan. Kalau jadi warisan, siapa yang berhak untuk menerima? Semua ahli waris. Kami butuh data ya, berapa jumlah ahli waris dalam kasus tersebut. Apakah beliau anak tunggal atau masih ada anak yang lain, kemudian jenis kelaminnya laki atau perempuan, itu semuanya faktor-faktor yang bisa menentukan nilai yang berhak untuk beliau terima. Wallahu a'lam. Ini ada terusan itu, karena anak itu mengurus semua, mengurus orang tuanya sampai meninggal. Mengurus orang tuanya sampai meninggal. Makanya disuruh memiliki rumah itu. Terus sudah itu aja. Hak milik. Nah, pertanyaannya, anak ngurus orang tua itu alasannya karena orang tua punya warisan ataukah karena kebaktian? Saya ulang ya. Ketika seorang anak ngurus orang tuanya, melayani orang tuanya, alasannya apa? Latar belakangnya apa? Apakah karena orang tua punya warisan ataukah karena ini adalah kewajiban untuk berbakti kepada orang tua? Karena siapa yang akan memberikan upah ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya? Allah, pahala. Maka anak yang lebih berbakti tidak boleh minta jatah warisan yang lebih dibandingkan anak yang kurang berbakti. Sehingga kalau misalnya ada 3 anak berbakti sekali, biasa saja durhaka sekali. Laki-laki semuanya. Jatah warisannya sama atau beda? Kenapa sama? Sebab yang namanya besar kecilnya warisan tidak ditentukan oleh masalah bakti dan tidak bakti. Karena itu dalam hal ini ketika sudah jadi warisan ya harus dibagi rata. Jika ahli warisnya semuanya sama, anak laki-laki semua misalnya. Oleh karena itu jangan orang tua atau kita berbakti kepada orang tua dengan alasan karena bapak punya banyak warisan. Nah ini salah ya. Tapi kita berbakti kepada orang tua karena ini adalah kewajiban saya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, bagaimana hukumnya nitip dalam pengurusan SIM dan STNK yang jelas nilainya lebih besar dari ketika mengurus sendiri dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pengurusannya? Yang saya pahami begini, coba ini ya. SIM, STNK, paspor, dan seterusnya itu kan masuk kategori administrasi negara. Gini ya. Nah, administrasi negara diterbitkan oleh negara itu punya kekuatan hukum. Sudah? Administrasi negara itu ada yang bentuknya hak setiap warga. Hak setiap warga. Tanpa batas. Kecuali usia. Ini contohnya KTP. Semua warga berhak punya KTP. Walaupun orangnya lumpuh, punya KTP enggak? Walaupun orangnya buta, berhak punya KTP. Di usia tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, hak karena ada keahlian tertentu. Nah, hak karena ada keahlian tertentu. Ini contohnya SIM. Makanya sebutannya apa? Driving license. Sehingga surat izin mengemudi. Siapa yang berhak? Orang buta. Masya Allah. Orang buta bawa SIM buat apa? Nah? Sehingga orang buta boleh nggak punya SIM? Kenapa enggak boleh? Beliau nggak bisa mengemudi. Orang yang tidak bisa mengemudi, dia tidak boleh punya SIM. Sudah? Yang ketiga, ada administrasi negara yang diterbitkan ketika yang bersangkutan dijamin aman. Nah, dijamin aman. Ini contohnya paspor. Orang ini mau keluar negeri dan aman, kayaknya nggak ada masalah. Bukan karena orang yang mau kabur dari Indonesia, bukan karena orang yang mau bikin kisruh di luar negeri, tapi murni karena masalah, ya dia mau balik, mau kerja, mau belajar, mau umroh dan seterusnya. Sudah? Pertanyaannya, dari 3 ini mana yang boleh diwakilkan? Menurut Anda?
KTP. Sebab ini tidak perlu keahlian khusus. Kalau masalah foto ya harus tetap foto, nggak boleh wajah orang kan? Ya. Sehingga foto nggak boleh diwakilkan Pak. Lah apa wajah orang menggantikan wajah kamu kan nggak mungkin. Tapi pengurusannya diwakilkan boleh, KTP, KK, akta. Nah, seperti ini tidak harus datang. Sebab Anda tidak perlu dites. Itu adalah hak setiap warga berkaitan dengan administrasi negara yang harus dimiliki oleh setiap warga. Tapi kalau SIM diwakilkan bisa nggak? Nggak bisa, diuruskan sama yang lain. Ya nggak bisa, kamu harus dites dulu. Kecuali kalau perpanjangan pun tetap ada tesnya. Tes apa? Kesehatan. Ya. Sehingga begitu dites kesehatan, dijiwir, oh sehat. Ya. Dicubit, kroso loro, oh sehat. Berarti indranya masih berfungsi. Gitu enggak? Dia bisa membedakan warna, dia dicek fisiknya enggak ada masalah. Maka dalam hal ini tidak bisa diuruskan oleh orang lain. Kalau SIM diuruskan oleh orang lain, pastikan sogok. Tapi kalau SIM diurusi sendiri, memang sedikit rumit, tapi Anda mendapatkan dengan cara legal. Saya mengambil SIM A, itu 5 kali kedatangan. Pertama gagal, balik lagi, gagal, balik lagi. Dan selama masih mau datang, kalau enggak salah batasnya sampai 7 kali itu berapa itu? Saya 5 kali gagal, balik, padahal KTP saya Klaten, dan saya tinggal di Jogja. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Gagal balik, sampai 5 kali, polisi ini bosen, lulus. Dan betul-betul dites. Jalan naik, berhenti di tengah, belok kanan, belok kiri, mundur, jangan sampai nyenggol. Alhamdulillah berhasil. Baik. Nah, apa hukumnya bagi seorang wanita yang tidak ingin menikah untuk fokus karir atau ibadah? Ini serius ini. Baik. Hukum bagi laki dan wanita ketika mau menjomblo itu berbeda. Kalau wanita boleh bertekad tidak nikah selamanya. Kalau laki-laki tidak boleh. Sehingga kalau laki-laki dia jadi jomblo dengan tekad, saya akan bertekad untuk jadi jovisa. Jomblo fi sabilis syaiton. Bahaya ya. Jomblo fi sabilillah ya. Ini tidak boleh. Kok bisa Pak? Karena laki-laki berkewajiban untuk nikah. Allah perintahkan bagi laki-laki, Nabi SAW perintahkan, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah, maka hendaknya dia nikah. Dan perintah ini untuk asyabab, para laki-laki. Sebab bertekad untuk tidak nikah dalam rangka ibadah, itu namanya rahbaniyah. Tekad untuk tidak nikah, ya. Ini kan ada banyak latar belakangnya ya. 1, tekad tidak nikah untuk ibadah. Ini namanya rahbaniyah. Nah, rahbaniyah ini hanya ada di Nasrani. Muslim tidak boleh ikutan. Maka kalau ada lelaki yang misalnya, saya bertekad tidak akan nikah selamanya biar saya lebih dekat dengan Allah, lebih banyak beribadah kepada Allah, ini terlarang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa batigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ini. Di surat Al-Hadid ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qaffayna 'ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha." Dan praktek rahbaniyah. Rahbaniyah itu apa? Enggak mau nikah. Kerahiban. Dia bertekad tidak akan nikah selamanya. Ibtada'uha, yang mereka buat-buat sendiri. Maka tabenaha alaihim, kami tidak pernah mewajibkan kepada mereka untuk melakukan itu. Illa batigha'a ridwanillah, tujuan mereka untuk mencari ridha Allah. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan.
Realitanya apa? Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dia tidak bisa menjaga komitmen itu sesuai dengan apa yang menjadi tekadnya, alias banyak bocornya, ya. Sehingga benar katanya tidak mau nikah tapi kawin. Dan Allah sebutkan pelanggaran itu. Realitanya banyak yang tidak bisa menjaga komitmen itu. Sehingga dia ngakunya kami tidak punya istri, kami tidak nikah, tapi kawin. Ada satu cerita ya, boleh saya cerita ini? Insyaallah. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Yang benar? Belum cerita. Tersebutlah seorang ulama yang hidup abad 4, sekitar 300 sekian Hijriah. Namanya Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullah ini diutus oleh raja kaum muslimin untuk mendatangi undangan salah satu penguasa Romawi. Karena penguasa Romawi minta kepada raja kaum muslimin, tolong datangkan kepada kami orang yang bisa berdebat dengan kami. Akhirnya dikirimlah Abu Bakar Al-Baqillani. Begitu sampai di kerajaan menjelang masuk ke wilayah raja, maka sang raja minta tunggu dulu. Pintu yang masuk ke wilayah raja itu dibuat lebih pendek, agar setiap orang yang masuk, dia masuk dalam keadaan rukuk. Depannya sudah ada raja yang duduk. Nah, sehingga siapapun yang masuk, dia dalam keadaan apa? Rukuk. Begitu Abu Bakar dipersilahkan untuk masuk, silahkan Tuhan masuk melalui pintu ini. Loh, kok pintunya pendek? Nah, beliau tahu, oh berarti ini tipu muslihat raja. Saya disuruh untuk rukuk di depan raja. Akhirnya beliau masuk dengan rukuk tapi berjalan mundur. Masya Allah. Jadi kira-kira apa yang dilihat raja pertama kali? Sehingga beliau rukuk tapi berjalan mundur. Karena cukupnya hanya rukuk, kalau berdiri nabrak ya, berjalan mundur. Dah, maka sang raja emosi. Masya Allah. Tapi beliau sadar, saya berhadapan dengan orang cerdas. Akhirnya begitu sudah berada di dalam raja, sebagaimana biasanya sang raja duduk, kanan kirinya adalah para menteri-menterinya dan ada tokoh-tokoh agama, uskup-uskup di situ. Beliau berdiri dengan tenang, langsung beliau memberikan sapaan. Beliau memberikan sapaan. Wahai para uskup, gimana kabar kamu? Gimana kabar istri dan anak-anakmu? Masya Allah. Spontan sang raja emosi. Apa enggak ada orang yang lebih pintar daripada kamu? Loh kenapa? Kamu kan tahu kalau uskup itu tidak boleh nikah, tidak boleh punya anak. Mereka manusia suci. Sehingga tidak boleh kawin, tidak boleh punya istri, tidak boleh punya anak. Mereka manusia suci. Spontan langsung Abu Bakar mengatakan, kalian mensucikan uskup dengan cara tidak boleh kawin, tidak boleh punya anak. Tapi kalian katakan bahwasanya Allah punya istri dan punya anak. Nah, itu kan kurang ajar sama Allah ya? Sehingga seperti apa bentuk mensucikan Allah? Kok sampai kalian bilang uskup tidak boleh punya istri punya anak sebagai bentuk mensucikan uskup, tapi kalian sendiri mengatakan Allah punya istri dan punya anak. Fabuhitalladzi kafar. Ya, akhirnya raja terdiam. Baik. Kemudian sang raja tanya lagi. Siapa nama nabimu? Muhammad. Apakah dia pernah berperang? Pernah. Menang atau kalah? Kadang menang, kadang kalah. Wow, masa Nabi kalah perang? Nah, langsung dibalas oleh Abu Bakar Al-Baqillani. Nabi kalah perang, masa ada Nabi kalah perang? Masa ada Tuhan disalib? Kalau Nabi kalah perang masih masuk akal, manusiawi, manusia kok ya. Kadang menang, kadang kalah. Tapi kalau Tuhan disalib, Tuhan kok kalah? Tuhan kok disalib? Masya Allah. Debat nggak perlu panjang, yang penting menyakitkan. Nah, itu dia majleb. Baik. Jadi rahbaniyah ini ciri khas apa? Nasrani. Dia tidak nikah dengan tujuan untuk ibadah. Maka ibu-ibu kalau nggak nikah dengan tujuan ibadah apa hukumnya? Nggak boleh. Itu seperti suster tadi. Kalau yang laki-laki namanya rahib, yang perempuan
Apa sebutannya? Ya itulah mereka yang mengabdi untuk tempat ibadah dan tidak mau nikah, tidak boleh ya. Ini hukumnya dilarang. Yang kedua, tidak nikah untuk tujuan apalagi? Karir. Nah, tidak nikah karena tujuan karir. Nah, ini untuk laki-laki dilarang. Karena ada perintah bagi laki-laki untuk nikah. Tapi kalau untuk perempuan hukumnya boleh. Dan Ibnu Hazm rahimahullah dan beberapa ulama yang lainnya menegaskan tidak ada dalil yang melarang bagi wanita untuk tidak nikah selamanya karena latar belakang duniawi. Tapi kalau latar belakang agama yang tadi ya, tidak nikah biar bisa semakin bertakwa kepada Allah, ini dilarang. Misalnya seorang wanita dilamar, saya nggak mau nikah selamanya, saya ingin bertakwa kepada Allah dengan cara tidak nikah, itu rahib. Tidak boleh ditiru seperti itu. Namun kalau dia tidak nikah, saya masih memikirkan keluarga saya, nanti kalau saya nikah yang merawat bapak siapa, yang merawat ibu siapa, sementara saya harus melawat mereka. Nah, kalau seperti ini pertimbangannya boleh. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, ada anak laki-laki mengurus kepemilikan tanah dan rumah bapaknya sampai jadi hak milik bapaknya. Ya. Kemudian bapaknya berpesan jika sudah meninggal rumah ini untuk anaknya. Tidak ada info ini ahli warisnya berapa orang. Saat bapaknya meninggal, oleh ahli waris lain diminta beli rumah itu. Kalau mau memiliki sesuai pesan bapaknya sudah meninggal, bagaimana seharusnya? Ya. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa pernyataan perpindahan kepemilikan yang digantungkan dengan kematian namanya apa? Wasiat. Dan wasiat untuk ahli waris hukumnya tidak boleh. Sehingga perkataan bapak, nanti kalau bapak meninggal, rumah ini jadi milik kamu, itu wasiat. Dan ini tidak boleh karena beliau termasuk ahli waris. Selanjutnya, beliau punya hak terhadap rumah itu sebagai ahli waris. Nah terus, saya ngurusi kepemilikan rumah ini kan panjang, sampai jadi sertifikat atas nama bapak. Itu butuh biaya sekian, butuh tenaga dan seterusnya. Baik, kalau demikian, waktu kamu ngurusi balik nama itu, berapa biaya yang kamu keluarkan? Itu kita waktu ngurusi balik nama keluar biaya sekian puluh juta. Ya sudah, berarti nanti kalau rumah ini dijual untuk bagi waris, dipotong sekian puluh juta sebagai pengganti kamu balik nama. Sehingga biaya yang kemarin kamu keluarkan, silakan kamu ambil kembali sebagai akad utang. Gitu. Tapi kalau anaknya itu enggak apa-apa lah, enggak usah dipotong, anggap saja saya bantu bapak mengurusi akta tanah, silakan sah saja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya belanja memakai produk diskon baik secara online maupun offline? Tidak ada masalah produk diskon. Jadi masalah dari mana kita produk diskon itu? Apakah dari hasil mencuri atau dari hasil maling atau dari hasil malak? Kalau produk diskonnya dia pakai, silakan. Tapi dari mana dia dapat produk itu yang mungkin perlu dipesan. Dari mana semuanya? Wallahu a'lam. Nah, bagaimana hukumnya menurut Islam mengenai jual beli online? Jika kita sebagai penjual sudah menyiapkan barang dagangan yang akan kita kirim ke pembeli dengan keadaan baik, tetapi ketika tiba di tangan pembeli barang tersebut rusak, dan bisa rusak saat dalam proses pengantaran. Apakah dalam hal tersebut kita dapat dikatakan sebagai penjual yang tidak amanah dan pendapatan yang kita terima dapat menjadi haram? Ya. Baik. Apakah bisa disebut penjualnya penjual yang tidak amanah? Dia amanah. Makanya tadi dalam bentuk dalam kondisi baik. Sehingga kadang perlu video unboxing. Maka tidak perlu video apa namanya? Boxing ya. Packing. Sehingga saat ada packing video, ini barangnya dalam kondisi baik, saya packing dengan hati-hati dan selamat tidak. Sudah, kemudian dikirim melalui kurir. Kalau diterima rusak, siapa yang bertanggung jawab? Ada tiga kemungkinan. A. Penjual. B. Pembeli. C. Kurir. Ada tiga kemungkinan. A, B, C. Mana yang harus menanggung resiko? Pertama, penjual tidak menanggung resiko sama sekali. Pembeli maksud saya. Pembeli sama sekali tidak menanggung resiko. Kenapa? Dia terima dalam keadaan rusak yang menanggung resiko. Sehingga yang menanggung resiko tinggal dua kemungkinan. Kalau nggak penjual, kurir. Nah, lalu cara untuk menentukan mana Pak? Ya benar, kurir penjual. Coba Anda kupas dulu yang lain. Posisi kurir ini adalah orang yang mendapatkan amanah, diberi amanah. Amanah untuk apa? Untuk kirim barang. Dia mendapatkan amanah untuk kirim barang. Ini baik. Karena dia diberi amanah untuk kirim barang, berarti kurir harus menjalankan amanah itu. Ya? Lalu terjadi resiko. Nah, ternyata akan sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan. Tapi kalau ada karyawan bawa laptop perusahaan, saat sholat ditaruh di belakang, hilang. Laptop itu hilang. Berarti pelanggaran dia mana? Dua atau satu? Dua. Dia teledor dalam bentuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seharusnya yang namanya laptop kamu taruh depan. Kamu taruh di tempat yang aman. Jangan ditaruh di belakang ketika kau sholat di masjid. Paham ya? Nah, maka kurir tadi perlu dicek ini. Gimana metode kamu ketika ngirim barang itu? Iya Pak, tak tendang, tak injek, tak banting, tak desak. Salah satu di antara itu. Oh, pantesan betah. Kalau seperti ini, berarti kurir yang bertanggung jawab. Sebab sumber keterangan adalah kurir. Tapi kalau kurir dijalankan sesuai SOP, sudah dijalankan sesuai SOP, namun tetap pecah, tak tahu apa sebabnya. Kita sudah jalankan sesuai SOP Pak. Di situ tulis, angkat hati-hati.
kecil, sudah saya siapkan. Pokoknya jangan sampai dibanting, tidak boleh ditendang dan seterusnya. Tapi kok tetap rusak? Oh itu di luar tanggung jawab kami sudah sesuai SOP. Maka lama gimana? Ya? Yang resiko penjual. Cuma masalahnya banyak kurir yang tidak bertakwa kepada Allah. Sehingga kalian salah terutama mohon maaf ya. Para penjual Al-Quran online baikkan. Penjual Al-Quran online tolong ketika ngirim barang dikasih peringatan terang-terang ya. Ini Al-Quran, jangan diinjak, jangan dibanting, jangan ditendang, jangan jangan dibikin, ini Al-Quran. Kalau kau melanggar kau nah, namanya bukan ngawur. Belajar dilempar. Quran dilempar. Quran kadang ditendang, Quran diinjak. Sehingga penjual Quran punya tanggung jawab ngasih disclaimer itu, ngasih peringatan. Misalnya ngasih peringatan ngasih isi Al-Quran. Ada tidak? Sebenarnya. Ada salah satu kawan cerita. Jadi kawan yang tidak amanah sehingga banyak hilang. Akhirnya saat dia ngirim ini kepada AKBP si A. Di sini AKBP si A. Itu enggak boleh. Pak enggak bohong Pak ini Pak. AKBP itu singkatan aku Bapak si A. Bukan singkatan. Wallah a'lam. Sebagian ulama berpendapat bahwa pajak hukumnya haram. Apakah diperbolehkan kita mengenal atau tidak pajak dalam bulan menggunakan dalil foto sedekah? Ini online Pak. Kalau dibahas secara tantangan maka akan berikan keterangan. Baik, jadi sebenarnya pajak kalau ini A, kemudian ini penarik pajak. Ini penarik pajak. Saat A bayar ke penarik pajak, dia bayar pajak. Saat A bayar pajak ke penarik pajak. Yang dosanya mana? Yang dosanya mana? A penarik pajak atau keduanya? Nah, yang dosanya mana? Coba bedakan ini ya. Ini B, ini bank. B bayar cicilan ke bank. Yang dosanya mana? Yang dosa? Kenapa dua-duanya? Karena mereka saling ridho. Ini dan ini sama saling ridho. B dan bank dapat saling ridho. Sehingga saat dia bayar cicilan di situ ini adalah pokok plus bunga. B ridho, bank ridho. Karena sama-sama ridho, maka dua-duanya dosa. Baik. Lainnya yang kasus tadi. A bayar ke penarik pajak. Bayar pajak. Pertanyaannya, siapakah yang berdosa? Coba anda jawab. Yang berdosa siapa? Hah? Yang berdosa? Penarik pajak. Ini saya dari para peserta kajian. Ini penarik pajak. Baik. A berdosa enggak? Tidak. Makanya orang yang didolimi. Sebenarnya saya nggak ingin bayar, tapi bayar. Saya bisa menghindar daripada dibukukan usaha saya, hanya dibayar. Nah, berarti posisi A saat bayar dalam keadaan apa? Terpaksa, dalam keadaan dia nggak suka dan seterusnya. Berarti kan A tidak ikut terlibat dosa dalam itu. Kalau saya nggak bayar, dia lebih milih. Paham ya? Baik. Nah, pada dalam hal ini, boleh nggak menghindari kedoliman? Orang menghindari kedoliman boleh nggak? Boleh. Sehingga kalau kedoliman itu ada orangnya. Misalnya si X dan Bapak kasih uang Pak, kan aku curi. Jangan kasih namanya itu. Nah, kita tahu kan kalau ketemu X akan dicuri sama si X. Boleh nggak kita menghindari X? Boleh. Karena menghindari kedoliman punya. Boleh. Mempertahankan harta punya wajib, bahkan boleh mempertahankan nyawa dan kalau terbunuh langsung mati. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya mempertahankan harta melawan saudara kita atau keluarga kita? Apakah juga diperbolehkan mempertahankan dengan mempertahankan nyawa kita? Mempertahankan harta yang melawan saudara. Nah, di sini ada warisan. Di sini ada keluarga. Nah, atau saya tulis silaturahim gitu. Silaturahim keluarga. Baik. Mana yang lebih Anda sukai? Diberi warisan banyak tapi rusak silaturahim keluarga, atau tidak punya warisan tapi keluarga terkur? Bagaimana? Ditinggali warisan tapi air, tidak ditinggali warisan terkur. Ditinggali warisan? Tidak ada itu. Ditinggali warisan tapi kayak kan? Berantem. Antara ditinggali warisan tapi berantem, tidak ditinggali warisan tapi akur. Mending akur. Baik. Ketika seseorang dia lebih menghargai keutuhan keluarga, saudara adalah kekayaan yang penting bagi saya. Kemudian keluarga adalah kekayaan yang penting bagi saya, sehingga dia akan selalu berharap menggunakan untuk menjaga keutuhan keluarga, baik dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan saudaranya, dan yang lainnya. Karena bagi dia menjaga keutuhan keluarga lebih penting daripada masalah. Nah, selanjutnya, bagaimana urusan keuangan tentang warisan seperti ini? Sehingga dalam warisan itu mengancam keutuhan keluarga. Jadi ini pada zaman Nabi SAW. Namun mungkin nasihat itu karena dari Nabi SAW memberikan pengaruh luar biasa. Datanglah dua orang kepada Rasulullah SAW dan mereka berwarisan. Si A 50, si B juga 50. Lalu sebelum Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana cara bagi waris, Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka. Ini namanya manusia, aku manusia biasa. Lalu tas posisi aliyah, dan kalian bersengketa tentang warisan. Berkata beliau, siapapun di antara kalian berdua yang aku menangkan dalam kasus ini bisa jadi salah satu dari daripada yang lain. Sehingga aku menangkan, padahal dia tahu dia salah, dia tahu dia tidak berhak. Maka dia ingat, sejatinya kita mengumpulkan barang neraka. Kalau mau diambil silakan, mau diambil silakan. Subhanallah. Dua sahabat tadi nangis. Dua sahabat langsung. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau begitu bilang warisan saya itu saudara saya. Warisannya jangan sama. Kalau begitu ya Rasulullah, bilang warisan itu saudara saya. Sehingga awalnya datang rebutan, begitu mau pulang, menolak. Sebab yang namanya warisan itu harta nemu. Ini apa? Harta nemu. Jadi ngapain harus dikatakan? Saya sayangkan kalau sampai keluarga jadi hancur rusak hubungan keluarganya gara-gara urusan warisan. Nah, berarti masuk enggak? Dan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terbunuh karena membela apa yang mati syahid. Coba lihat hadis. Beliau mengatakan begini. Mangkui duna mali. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, bahwa syahidun, maka dia mati syahid. Mangkui duna mali bahwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata duna. Duna malihi itu artinya hartanya di belakangnya. Ini orang, ini hartanya, dia berhadapan dengan penjahat. Ya, tidak mesti gondrong kan. Kebetulan saja dia penjahatnya gondrong. Nah, mana hartanya di belakangnya? Ini dimaksud orang yang nanti terbunuh. Sehingga kita si A sama si gondrong ini berantem, lalu A mati kalah, sehingga B berhasil membawa hartanya A, maka A mati. Ini lanjutnya kalau masalahnya waris. Seperti kita belum jelas siapa yang menang. Sehingga antara A dan antara B ini warisan di tangan. Dia ingin rebut, juga ingin rebut. Siapa yang menang? Tidak tahu. Karena dalam hal ini masing-masing punya alasan. Ini adalah saya. Jadi demikian berarti tidak masuk dalam kategori hadis. Siapa yang terbunuh karena hartanya kerja. Kalau yang ini saling bunuh karena rebutannya tidak jelas. Jadi jangan jangan dulu ya. Sehingga kita akan yang baik. Jika memang anda berada pada ngalah, ya sudah saya berikan sudah. Insya Allah anda akan berpahala. Allah. Baik, itu pertanyaan akhir. Dan selanjutnya kita lihat Ustaz yang bertanya pertanyaan jangan jawab. Saling hadir. Ada Ada lagi. Baik, bagaimana? Untuk teman-teman yang tidak mendapat warisan. Ada nggak ada warisan? Ada? Hah? Belum ada. Jadi misalnya orang tuanya belum meninggal, tapi orang tuanya tidak meninggal warisan ada. Dan saya tanya siapa? Sebutkan definisi wasiat. Wasiat adalah. Ini sudah pernah. Kan saya. Mana? Saya di warisan masih terus. Bagi warisan atau saudara terus.
Kita semuanya kayak pesan gitu ya. Pesan di WhatsApp. Pesan di WhatsApp. Pesanan enggak? Baik, kasih penjelasan wasiat adalah memberikan sesuatu kepada orang lain ketika masih hidup lalu dan ditunaikan setelah dia meninggal. Baik, wasiat adalah memindahkan kepemilikan yang digantungkan dengan kematian. Memindahkan kepemilikan yang digantungkan dengan kematian. Jadi kalau kalimatnya nanti ini jadi milik kamu setelah bapak mati. Kalimat setelah bapak mati jadi milik kamu. Namanya apa? Wasiat. Karena dia kepemilikan yang digantungkan adalah kematian. Baik, dapat dia yang baik. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Jelaskan kapan seseorang disebut ledor. Silakan. Ketika dia satu yang melakukan apa yang dilakukan, yang kedua, dan dia melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sama. Benar. Coba diulangi. Melakukan yang tidak seharusnya tidak. Yang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Terus tidak melakukan sesuatu. Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga. Jelaskan tentang batasan waktu sholat. Batasan waktu sholat. Ya, yang mau belajar. Batasan waktu sholat. Jelaskan tentang batasan waktu sholat. Mau coba menjawab? Coba yang saya. Dimulai dari terbitnya matahari sampai tengah malam. Terus sudah berarti 4 ya. 2 sampai isya. Subuh bisa. Subuh bisa dari isya dan bisa dari. Masyaallah. Alhamdulillah. Mungkin dia bisa sampaikan. Semoga kita berhasil bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.